dikit dong. Ya kak, dikit kak. Agenda harinya apa nih kak? Tunggu aja ntar. Terkait laporan Doktif kak? Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sela alias Rahmaina. Rahmaina, stop, bisa berhenti enggak kamu berbohong? Alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Ini udah proses naik sidik. Usai bergulir panas selama hampir 1 tahun lamanya, drama pertarungan hukum yang melibatkan pengusaha skincare Sheila Saukia dan Dr. Samira Farahnas alias Doktif akhirnya memasuki babak yang baru. Pasalnya, laporan polisi yang dilayangkan oleh Doktif terhadap Sheila akhirnya resmi dinyatakan naik sidik. Dan pada tanggal 31 Oktober kemarin, Sheila Saukia pun kembali menyambangi Polda Metro Jaya guna memenuhi pemanggilan pihak berwajib. Dengan menggandeng Arif Avanda sang asisten, Sheila Saukia yang berjalan terburu-buru tampak enggan berkomentar banyak. Namun yang mencuri perhatian, ketika diberondong pertanyaan awak media yang berupaya memastikan agenda kedatangannya, Sheila memberi penegasan bahwa kunjungannya bukan atas laporan Doktif. Mendengar hal itu, Doktif seketika langsung buka suara dan memberikan tanggapan pedas. Lantas, seperti apa bentuk sindiran pedas dari Doktif, serta bagaimanakah pula momen kedatangan Sheila Saukia kemarin? Kak Sheila, ada apa nih Kak Sheila? Dikit dong. Kak Sheila, dikit dong. Apa sih kapan hari? Ya kak, dikit kak. Agenda harinya apa nih kak? Tunggu aja ntar. Terkait laporan Doktif kak? Enggak. Sebentar. Ini Doktif nggak salah denger kan? Kamu bilang bukan. Atas laporannya Doktif kamu bilang bukan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sela alias Rahmaina. Rahmaina, stop, bisa berhenti enggak kamu berbohong? Kamu datang ke PMJ ya, itu kelanjutan atas pelaporan dari Doktif. Ya, lihat kan guys? Lihat kan? Kok bisa? Coba Doktif bingung bener, kok bisa ya berbohong? Coba SS, tujuan kamu berbohong itu apa? Ya, apa tujuan kamu berbohong? Semakin memperlihatkan kebohongan kamu. Jadi guys, masih mau beli ya, apapun yang dijual sama orang yang mulutnya kayak begini. Ini yang dia sampaikan kebohongan. Jelas banget dia datang ke PMJ itu atas laporannya dari Doktif, kelanjutan prosesnya. Kok bisa sih kamu bohong, SS? Hah? Udah ya guys, lakukan cancel culture. Udah jelas banget dia bohong loh. Ya Doktif malu sama pakaian yang dia gunakan, sama jilbab yang dia pakai. Bohong banget dia. Sementara fakta udah jelas banget, dia datang atas laporannya Doktif, pelaporannya Doktif. Nggak tau lah, orang ini emang bener-bener ya. Aduh, apalagi sebutannya nih orang. Entah apakah unggahan dari Doktif sampai ke telinga Sheila atau tidak. Namun ketika ditemui usai pemeriksaan rampung digelar, sikap Sheila Saukia tampak berubah cukup drastis. Ya, pasca menjalani pemeriksaan yang memakan waktu cukup lama, Sheila Saukia pun membenarkan jika proses hukum dari perseteruannya dengan Doktif telah resmi naik sidik. Lantas, bagaimanakah tanggapan pihak kuasa hukum Doktif atas penetapan naik sidik perkara ini, serta seperti apa pula penjelasan Sheila usai menjalani pemeriksaan? Kak Sheila sedikit, Kak Sheila mungkin tadi. Kak Sheila sedikit, Kak Sheila. Iya. Mungkin hari ini apa sih agendanya Kak Sheila? Iya. Tadi ada lancar, alhamdulillah lancar semuanya. Nggak ada perkembangan apa-apa sih. Pengembangan apa itu? Yang kemarin harus seperti apa kak? Insya Allah lancar-lancar aja sih, nggak ada halangan apapun. Alhamdulillah. Kasih jalan bentar ya. Nggak ada halangan apapun, alhamdulillah berjalan lancar semuanya. Ini udah
proses naik sidik. Ini panggilan pertama. Alhamdulillah kita kooperatif, kita datang. Alhamdulillah lancar ya, minta doanya semuanya. Makasih banyak. Tadi ada berapa pertanyaan, Kak? Ada berapa ya tadi ya? Makasih banyak ya Kak. Aduh hujan, hati-hati. Berapa jam Kak diperiksa Kak? Kurang lebih berapa pertanyaan, Kak? Di depan. Makasih ya Kak, makasih banyak. Aku lupa tadi berapa pertanyaan. Sudah naik sini. Udah aman. Aduh awas jepit sayang. Alhamdulillahnya saya bersyukur juga mendengar kabar bahwa prosesnya ternyata terus berjalan ya. Terbukti dengan adanya pemanggilan SS hari ini. Berarti progresnya ada, sehingga itu patut untuk kita syukuri karena banyak pertanyaan dari masyarakat. Ini perkara bagaimana ini, sejauh mana progresnya, kok sampai sekarang seperti kelihatannya tidak ada kejelasan, tapi dengan adanya pemeriksaan dari salah satu saksi terlapor, alhamdulillah itu menunjukkan ada progres. Ini kan artinya hal yang menjadi sorotan masyarakat, banyak menjadi perhatian masyarakat, dalam artian kita tidak ingin membenarkan tindakan-tindakan seperti itu. Sehingga harus ada kepastian hukum terhadap hal-hal demikian. Sebelum akhirnya tiba ke tahap naik sidik, proses hukum dalam drama perseteruan Sheila Saukia dan Doktif memang telah bergulir cukup lama. Buktinya, pangkal dari aksi saling lapor yang dilakukan oleh keduanya saja sudah terjadi di awal tahun 2025 ini. Tepatnya, pada tanggal 17 Januari 2025. Di mana kala itu, Doktif merasa telah mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari pihak Sheila Saukia yang diduga mendatanginya secara tiba-tiba di sebuah restoran yang terletak di bilangan Jakarta Timur. Lantas, seperti apa penjelasan pihak kuasa hukum Doktif terkait laporan polisi yang kini telah resmi naik sidik? Ini terkait dengan kejadian di salah satu rumah makan daerah Jakarta Timur. Nah, itu sebenarnya ada beberapa dugaan tindak pidana yang kami laporkan. Pertama terkait dengan pasal 335 terkait dengan tindakan memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan. Kemudian dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan dugaan tindak pidana pelecehan. Nah, terkait dengan hal-hal itu yang kita laporkan pada saat itu. Nah, kalau di Kriminal Umum Polda Metro Jaya, sepengetahuan saya yang berjalan itu terkait dengan barang siapa memaksa orang lain dengan ancaman, kurang lebih seperti itu. Laporan ini sebenarnya kita sampaikan ke SPKT Polda Metro Jaya itu hanya ada terkait dengan persekusinya yang kita sebut tadi, persekusi itu langsung kita laporkan, langsung kami laporkan pada malam kejadian itu. Nah, kalau terkait dengan dugaan tindak pidana pelecehan dan dugaan tindak pidana pencemaran, itu beberapa hari setelah kejadian, seingat saya beberapa hari setelah kejadian baru kami menyampaikan laporan ke Polda Metro Jaya, karena kami kumpulkan bukti-buktinya, pelajari, analisa, yang ternyata pemikiran awal kami hanya ada dugaan tindak pidana persekusi, tapi setelah kita analisa ada dugaan tindak pidana lainnya. Makanya baru kita sampaikan selang beberapa hari kejadian. Perkara ini sudah naik ke tahap penyidikan atau yang disebut sidik tadi. Dalam artian sudah dalam tahap pro justisia, setiap keterangan itu dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi, seperti itu. Pasca berjuang selama hampir 1 tahun lamanya, upaya Doktif akhirnya berbuah manis. Laporan yang ia layangkan untuk Sheila kini telah resmi dinyatakan naik sidik. Namun di lain sisi, terobosan baru ini sontak memenuhi benak publik terkait bagaimana proses hukum ke depannya, khususnya terhadap status Sheila Saukia selaku terlapor. Lantas, seperti apa pandangan kuasa hukum Doktif
apakah Sheila akan segera dinyatakan sebagai tersangka atau justru sebaliknya. Saya tidak mau mendahului kewenangan penyidik ya. Tentunya untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka itu adalah kewenangan penyidik. Yang saya tahu, yang saya bisa jelaskan adalah sejauh orang yang diduga melakukan sesuatu ini setelah dilakukan penyidikan ternyata tercukupi minimal 2 alat bukti, orang yang diduga melakukan tersebut sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi sebelum penetapan menjadi TSK, ya siap-siap sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan menjadi TSK. Gitu. Apakah SS? Suaminya? Panda? Nah, kita lihat aja. Ya kan nggak keluar-keluar lagi tuh si Panda. Ya kan, dipanggil. Itu kan proses hukum di kepolisian sudah jalan. Artinya dalam tindak lanjutnya seperti apa ya di kepolisian. Kalau kepolisian melihat, oh ternyata sudah cukup minimal 2 alat bukti untuk menetapkan tersangka, maka ditetapkan tersangka. Kemudian mungkin dilakukan gelar terus pelimpahan kepada kejaksaan melakukan tugas-tugasnya untuk melakukan penuntutan, seperti itu. Itu kewenangan penyidik. Ya, saya menyampaikan normatifnya seperti apa, normanya seperti tadi. Ketika dilaksanakan penyidikan dan sudah terpenuhi minimal 2 alat bukti, seseorang sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Sheila Saukia sejatinya bukanlah satu-satunya nama yang disertakan dalam laporan yang dibuat Doktif beberapa bulan lepas. Ya, selain Sheila, Doktif juga menyertakan sederet nama lain seperti suami dari Sheila, yakni Ahmad Fitra Budiman, serta Arif Afanda, sang asisten. Oleh karena itulah, lewat media sosialnya, Doktif sampai memberikan pesan khusus kepada Aris Afanda. Lantas mungkinkah beberapa nama itu akan ikut ditetapkan sebagai tersangka? Serta bagaimanakah pula penjelasan kuasa hukum Doktif terkait nama-nama terlapor dalam laporan polisi sang klien? Kalau untuk saudari SS ini sebenarnya bukan spesifik terhadap saudari SS saja ya, tapi ada beberapa terlapor lainnya selain saudari SS. Nah, itu masih terkait dengan kejadian di salah satu rumah makan di daerah Jakarta Timur. Sebenarnya kejadiannya sudah relatif lama. Seingat saja di bulan Januari awal tahun ini. Persekusi itu ada beberapa ya, seingat saya. Itu saudari SS mungkin dengan suaminya, termasuk ada beberapa seingat saya. Ada inisial I, ada inisial H, ada inisial A, dan lain-lain. Ya, yang terlibat dan memiliki keterkaitan dengan serangkaian tindakan yang terjadi di tempat tersebut. Tentunya kita masukkan. Dokter titip pesan juga buat Panda, meskipun kamu bukan levelnya dokter, kamu SS ya. Dokter heran kamu kok di depan penyidik kok kayak ayam sayur sih, Panda? Kenapa Panda? Takut ya sama penyidiknya ya? Kayak ayam sayur. Begitu di depan penyidik, tapi begitu bikin konten, gitu. Di sisi lain, penetapan naik sidik terhadap perkara Doktif dan Sheila Saukia sejatinya menyisakan kejutan tersendiri, terkhusus bagi pihak Sheila. Pasalnya, ketika ditemui pada bulan Juli silam, Petrus Balapationa selaku kuasa hukum Sheila sempat buka suara terkait perkara ini, di mana kala itu Petrus berkata kalau laporan dari Doktif sia-sia. Bahkan, Petrus juga menjabarkan bahwa kasus yang dilaporkan oleh Doktif saja tidak dapat dibuktikan. Namun kini, situasi nampak berubah 180 derajat. Laporan dari Doktif saat ini sudah resmi dinyatakan naik sidik.
Tidak terbukti penyekapannya. Yang dilaporkan kan penyekapannya, tapi kan buktinya dia tidak pernah disekap, kan dia sendiri yang duduk di dalam mobilnya. Nah, mobil dia kan dipalangin dengan tujuan datang polisi untuk memeriksa, melihat produk yang dia bilang produknya SS itu kan. Tapi dia tidak keluar dari mobil kan. Itu jadi dia bilang disekap, padahal mobil dipalangin supaya dia tidak pergi. Dan itu yang datang polisi. Ya, ini kalau kantor polisi, tapi di polisi juga tidak ditunjukkan mana produk SS. Nah, kan karena kalau dia mau fair, dia kan harus tunjukin produk SS supaya diakuin atau tidak kan. Tapi kan nggak pernah. Gitu loh. Ya. Kalian bisa lihat kan bagaimana mereka amnesia, mereka bilang tidak menyentuh, tidak tersentuh, sedangkan jelas banget dilihat oleh jutaan masyarakat. Ya, ada buktinya. Apa yang kalian mau elakkan? Untung semua itu terlihat dengan jelas. Jadi nggak bisa lagi mereka ngeles. Yang jelas terkait dengan kejadian tanggal 17 itu, yang pertama kita laporin pasal 335. Selanjutnya begitu kita review lagi, review dengan bukti-bukti yang ada, maka muncul pasal-pasal berikutnya yang kebetulan kita sudah laporkan ke sini, dan itu sudah tinggal kita nunggu beberapa panggilan dari tim penyidik untuk memberikan klarifikasi terkait dengan laporan yang kita telah buat. Itu aja sekarang saat ini. Kita mengikuti semua prosedur yang sesuai aturan aja. Ya, sesuai aturan. Gitu, ya. Sudah kalian ketahui lihat bahwa beberapa seperti Sheila Saukia, Arif Afanda, Hardi Rukmana, siapa lagi itu? Mitra suaminya, terus siapa lagi 5 itu ya? Siapa? Irfan yang diakui oleh Sheila sebagai manajer. Itu mereka ngamuk-ngamuk ya. Irfan ngamuk, mungkin karena omsetnya juga turun, jadi marah banget sama Doktif ya. Untuk Irfan ya, kan kamu yang bilang ngata-ngatain Doktif pada saat tutup pintu mobil, itu kamu ya, Irfan ya. Jadi kamu yang mengata-ngatain Doktif, itu pun sudah Doktif laporkan. Artinya si Doktif harus diproses dan harus ditahan. Karena sudah menimbulkan kerugian yang banyak kan. Gitu, dia menyebarkan berita bohong, dan sebenarnya Doktif itu tidak punya kapasitas untuk mereview dia sebagai apa, dia dapat mandat dari siapa. Dia boleh saja memberikan edukasi. Kalau memang murni edukasi, berarti dia kan tidak punya kepentingan di produk-produk itu, sementara dia kan juga jualan produk. Jadi sebenarnya dia ingin menjatuhkan produk orang supaya produknya laku. Itu aja poinnya kan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.